Di sebuah lembah hijau yang damai, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Tilo. Tilo bukanlah kura-kura biasa. Sejak kecil, ia selalu mendengar cerita tentang hutan ajaib yang tersembunyi di balik perbukitan. Kata para tetua, hutan itu adalah tempat yang penuh keajaiban, tempat di mana pohon-pohon bisa berbicara, dan sungai-sungai mengalirkan air berwarna pelangi. Rasa penasaran Tilo tumbuh setiap hari, lebih besar dari tempurungnya. Ia sering menghabiskan waktu di tepi lembah, memandangi perbukitan dengan tatapan penuh damba. Apakah hutan ajaib itu benar-benar ada? Tanyanya pada diri sendiri. Atau hanya cerita pengantar tidur? Keinginannya untuk menemukan kebenaran begitu kuat. Ia merasa ada panggilan dari kejauhan. Sebuah bisikan angin yang hanya bisa ia dengar. Tilo memutuskan ia harus melihat hutan ajaib dengan matanya sendiri. Ia menyiapkan bekal seadanya. Beberapa lembar daun selada segar dan sebuah botol kecil berisi embun pagi. Dengan langkah mantap, meski pelan, Tilo meninggalkan lembah tempat ia dilahirkan. Ini adalah petualangan terbesar dalam hidupnya. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tetapi hatinya dipenuhi keberanian dan harapan. Setiap langkah kecil membawanya semakin dekat dengan mimpinya. Perjalanan Tilo tidaklah mudah. Ia harus melewati padang rumput yang luas, menyeberangi sungai kecil dengan arus yang cukup deras baginya, dan mendaki bebatuan yang licin. Matahari terkadang terasa sangat terik di punggungnya, dan malam terasa dingin dan sepi. Namun, Tilo tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan, didorong oleh rasa penasaran dan suara bisikan yang seolah menuntunnya. Sedikit lagi, Tilo, bisik angin, sepoi-sepoi. Kamu hampir sampai. Tilo tersenyum. Semangatnya kembali membara. Ia percaya bahwa setiap rintangan yang ia hadapi akan sepadan dengan keajaiban yang menantinya di depan. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di bawah pohon beringin tua yang rindang, Tilo mendengar bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ikuti cahaya di antara akar-akar. Tilo membuka matanya lebar-lebar. Ia melihat ke bawah, ke akar-akar besar pohon beringin yang menjalar seperti ular raksasa. Dan di sana, di antara celah-celah akar, ia melihat secercah cahaya keemasan yang berdenyut lembut, seolah bernapas. Jantungnya berdebar kencang. Inikah petunjuk yang selama ini ia cari? Tanpa ragu, Tilo merangkak mendekati cahaya itu. Semakin dekat ia, semakin hangat dan terang cahayanya. Dan bisikan itu berubah menjadi melodi yang indah. Dengan hati-hati, Tilo menyibak beberapa daun kering yang menutupi celah akar. Di baliknya, ia menemukan sebuah gerbang kecil yang terbentuk dari jalinan akar dan bersinar dengan cahaya keemasan yang memukau. Gerbang itu seperti portal ke dunia lain. Tilo terdiam sejenak, memandangi keindahan yang ada di hadapannya. Rasa takut sempat menyelimutinya. Tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya, dan melangkah melewati gerbang cahaya itu. Seketika, ia merasakan sensasi hangat yang menyenangkan, menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah ia sedang melayang di antara bintang-bintang. Saat matanya terbuka, Tilo terkesima. Ia berada di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Pohon-pohon di sini memiliki daun berwarna biru, ungu, dan perak yang berkilauan. Bunga-bunga bercahaya dalam gelap, dan udara dipenuhi aroma wangi yang menenangkan. Kupu-kupu dengan sayap transparan berterbangan di sekelilingnya. Selamat datang di hutan ajaib, Tilo. Sebuah suara yang agung dan lembut menyapanya. Tilo menoleh dan melihat seekor rusa jantan yang sangat megah berdiri di hadapannya. Tanduknya bercabang indah
dan berkilauan seperti kristal. Matanya bijaksana dan penuh kehangatan. "Kamu, siapa?" tanya Tilo dengan suara gemetar. Campuran antara rasa takut dan takjub. Rusa itu tersenyum. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku telah menunggumu." Penjaga hutan menjelaskan bahwa tidak semua makhluk bisa menemukan gerbang ke hutan ajaib. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni, keberanian yang tulus, dan rasa penasaran yang besar yang bisa mendengar panggilan hutan. "Kamu telah membuktikan dirimu layak, Tilo," kata sang penjaga. "Tapi, untuk benar-benar menjadi bagian dari keajaiban ini, kamu harus melewati sebuah ujian. Ujian ini akan menguji kebijaksanaan dan ketulusan hatimu." Penjaga hutan kemudian menunjukkan 3 jalan, setapak yang berbeda di hadapan Tilo. Jalan pertama terbuat dari bebatuan emas yang berkilauan, tampak megah dan menjanjikan kekayaan. Jalan kedua dilapisi kelopak bunga mawar yang lembut, terlihat nyaman dan penuh keindahan. Jalan ketiga adalah jalan tanah biasa, tampak sederhana dan sedikit menantang, berkelok-kelok masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. "Pilihlah jalanmu, kura-kura kecil," kata penjaga hutan. "Setiap jalan memiliki ujiannya sendiri. Pilihanmu akan menentukan takdir petualanganmu di sini." Tilo memandangi ketiga jalan itu dengan saksama. Jalan emas tampak menggiurkan, tetapi Tilo tidak mencari kekayaan. Jalan bunga tampak sangat nyaman, tetapi Tilo tahu petualangan sejati seringkali tidak datang dari kenyamanan. Akhirnya, matanya tertuju pada jalan tanah yang sederhana. Jalan itu mengingatkannya pada perjalanannya untuk sampai ke sini, penuh tantangan, tetapi juga penuh pelajaran. Ia merasa jalan itulah yang paling jujur. Dengan keyakinan penuh, Tilo berkata, "Aku memilih jalan yang ini, jalan tanah yang sederhana." Penjaga hutan mengangguk perlahan, matanya bersinar dengan persetujuan. "Pilihan yang bijak, Tilo. Petualanganmu yang sesungguhnya di hutan ajaib kini dimulai." Tilo pun mulai berjalan menyusuri jalan setapak tanah itu. Ia tidak tahu ujian apa yang menantinya di depan. Apakah ia akan bertemu makhluk-makhluk ajaib lainnya? Apakah ia akan menghadapi bahaya? Satu hal yang pasti, Tilo siap menghadapi semuanya. Hatinya dipenuhi semangat petualangan dan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dengan setiap langkah kecilnya, Tilo memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan di dalam hutan ajaib yang akan mengajarkannya banyak hal tentang keberanian, persahabatan, dan keajaiban yang tersembunyi di dalam diri sendiri. Bagaimana kelanjutan petualangan Tilo di hutan ajaib? Ujian apa yang harus ia hadapi di jalan setapak yang telah ia pilih? Nantikan kelanjutan ceritanya di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan bagian kedua dari petualangan Tilo, si kura-kura pemberani. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.